Hai semuanya, welcome back to Awitala Channel. Aku Yunita dan hari ini aku mau masak chicken cordon bleu dan resepnya mau aku sharing ke kalian semua juga. Nah, sebenarnya resep chicken cordon bleu ini aku dapetin pada saat mengikuti kursus memasak atau cooking class di SMT School di Batam. Sejak saat itu aku sering banget masak chicken cordon bleu ini di rumah. Anak-anak suka, suami suka, dan aku pun juga suka. So, di video kali ini aku pengen sharing gimana cara membuat chicken cordon bleu ala chef. Dan yang pasti ini tuh sebenarnya mudah banget untuk diikutin. So, langsung aja kita lihat bahannya satu persatu. Dan untuk bahan yang aku siapin kali ini adalah untuk 4 porsi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin lebih sedikit atau lebih banyak, nanti tinggal disesuaikan aja bahan-bahannya, komposisinya seberapa, oke? Nah, jadi dari yang paling pertama, ini aku ada daging ayam file. Jadi satu ayam file itu dibelah dua ya, menjadi 2 bagian. Kemudian ada red cheddar, keju mozzarella, smoked beef, garam secukupnya, merica secukupnya, 2 butir telur, tepung terigu secukupnya, tepung roti secukupnya. Kemudian untuk saus jamurnya, ini kita memerlukan saus demi glace yang instan. Aku menggunakan merek Jayce. Lalu 2 buah jamur kancing yang udah diiris tipis. Kemudian 1 sendok makan bawang bombay yang udah dicincang halus. Terus 1 buah bawang putih yang udah digeprek. 1 sendok makan mentega. Rosemary secukupnya. 50 ml cooking cream. 250 ml air, ada palu daging juga, dan juga wrap dibutuhkan untuk membuat chicken cordon bleu ini. So, sekarang aku bakal kasih lihat gimana cara pembuatannya, oke? Jadi yang paling pertama, kita belah jadi 2 dulu untuk file dadanya ini ya. Dan waktu daging filenya dibelah, usahakan supaya tidak terputus ya. Kemudian kita pukul dengan menggunakan palu daging supaya dagingnya ini lebih pipih dan nanti mudah dibentuk dengan keju dan juga smoked beefnya. Dan pada saat proses penggorengan ini nanti lebih mudah untuk matang secara merata. Kalau udah, kita balik dagingnya. Kemudian kita kasih garam dan merica secukupnya ya. Tambahkan smoked beef di atasnya. Tambahkan red cheddar. Kemudian keju mozzarella. Nah, untuk keju mozzarellanya ini mau taruh 2 atau 1 boleh ya, sesuai selera. Terus kita gulung seperti ini. Oke. Kita tarik ke depan, baru kita wrap. Nah, sambil wrap ini, sambil ditekan-tekan ya, supaya dia padat. Gulung terus. Nah, kalau udah tinggal digunting. Oke. Terus kita ikat kedua sisinya. Kita dorong ke bawah, terus kita padetin. Kemudian kita ikat bagian satunya lagi. Hasilnya akan seperti ini. Tuh, padat ya. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal masukkan ke dalam kulkas ya selama 30 menit supaya bumbunya meresap dan dagingnya ini menjadi lebih padat. Nah, sambil menunggu ayamnya di dalam kulkas, kita bisa siapkan saus jamurnya ya. Jadi yang paling pertama, campurkan saus demi glace-nya ke air. Tambahkan juga 1 buah bawang putih yang udah digeprek supaya aromanya ini nanti lebih wangi. Kita panaskan wajan, terus masukin menteganya. Kemudian masukkan bawang bombay yang udah dicincang, lalu aduk-aduk bentar ya. Masukkan jamur. Lalu masukkan saus demi glace-nya dan kita masak dengan api sedang. Kalau sausnya ini udah mulai mengental, kita bisa masukkan cooking creamnya. Ingat, untuk memasukkan cooking creamnya ini, kita harus gunakan api yang sedang ya, atau yang kecil ya, supaya cooking creamnya itu nanti nggak pecah. Kalau udah hampir mau matang, kita bisa tambahkan rosemary-nya sedikit ya. Nah, kalau udah kental seperti ini, kita bisa matikan apinya. Saus jamurnya ini udah jadi.
Sebagai pelengkap, aku biasanya juga kukus sayuran ya. Jadi sayuran yang aku pilih itu ada wortel dan juga brokoli. Kemudian untuk karbohidratnya, aku mau goreng french fries karena paling mudah dan juga disukai sama sekeluarga. Untuk kukus sayuran, aku paling suka gunakan steam cooker dari Signora. Karena ini cara pakainya gampang banget dan masaknya juga cepet, cuma 8 menit aja. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya, 8 menit udah mateng dan teksturnya tuh sempurna banget. Sambil kukus sayuran, kita bisa gunakan waktunya untuk goreng french fries sebagai pelengkap karbohidratnya. Ini gampang banget ya, tinggal digoreng gitu aja, nggak usah dikasih garam juga nggak apa-apa. Karena nanti dari chicken cordon bleu beserta saus jamurnya itu udah ada rasa. Jadi goreng aja kayak biasa, nggak usah ditambahin garam lagi, oke? Setelah 30 menit, saatnya kita keluarin daging ayam dari dalam kulkas untuk kita balurin ke telur, tepung terigu, dan juga tepung roti sebelum kita goreng. Nah, cara balurinnya itu gampang banget ya. Kita siapkan dua tangan dengan fungsi yang berbeda. Jadi biasanya yang tangan kiri ini aku gunakan untuk adonan basah, kemudian tangan kanan aku gunakan untuk adonan kering. Yang adonan basah ini untuk ngebalurin ke bagian telur, dan yang kanan ini aku gunakan untuk ngebalur dagingnya di bagian tepung terigu dan juga tepung roti. Jadi nggak dicampur kedua tangannya basah dan kering, karena kalau enggak nanti bakal lengket-lengket banget ya. Nah, kalau misalnya kita udah pisahkan fungsi tangan kiri dan tangan kanan, nanti kita bisa cepat menyelesaikan daging ayamnya ini dengan kita balurin sekaligus. Yang pertama, kita gunting dulu plastik wrapnya. Kemudian kita dorong supaya jatuh ke kocokan telur dan kita putar-putar supaya dagingnya ini kena semua telurnya. Setelah itu kita balurin ke adonan tepung terigu sampai semua permukaannya terselimuti dengan tepung terigunya ya. Terus kita lanjutin dengan balurin ke bagian tepung rotinya dan lakukan hal yang sama persis ya. Semuanya di setiap sisi. Sambil ditekan-tekan supaya tepung rotinya ini bisa menempel. Nah, kalau udah kita balikin lagi ke bagian telurnya. Ini tujuannya supaya adonannya itu bisa lebih tebal dan dia lebih nempel. Jadinya lebih tertutup ya chicken cordon bleu-nya pada saat digoreng. Kalau udah, kita tinggal taruh di satu piring baru dan kita lanjutkan dengan ayam yang lainnya sama persis dibalur dengan telur, terigu, dan juga tepung roti ya. Nah, kelebihan chicken cordon bleu ini kalau misalnya kita nggak mau masak sekaligus, kita juga bisa stok di freezer kita ya. Jadi tinggal masukin aja yang udah di plastik wrap ini, taruh di dalam freezer, dan anytime mau makan itu tinggal dikeluarin sebentar, baru dikasih adonan telur dan tepungnya ya. Nah, untuk menggoreng chicken cordon bleu-nya ini kita gunakan api yang sedang aja ya, jangan besar. Karena chicken cordon bleu-nya ini kan lumayan tebal ya, makanya kita gunakan api yang sedang supaya dia matangnya bisa sampai ke dalam. Kalau misalnya kita gunakan api yang besar, nanti luarnya itu cepet banget matangnya, sedangkan di dalamnya masih belum mateng ya. So, sabar-sabar aja. Untuk menggoreng dua buah chicken cordon bleu ini, aku aja memerlukan waktu sekitar 20 menit. Nah, chicken cordon bleu-nya udah selesai digoreng dan sekarang langsung kita potong ya. Setelah dipotong, kita tinggal plating aja. So, ini dia hasilnya chicken cordon bleu yang rasanya tuh enak banget dan bikinnya juga gampang banget kan ya. So, kalau misalnya kalian mau cobain, langsung aja bikin. Jangan lupa juga videonya di like, di share ke lebih banyak orang, dan aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau subscribe YouTube channel Awita Life dan tonton video-video resep lainnya yang enak dan mudah-mudah. Oke? So, thank you banget udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!